yang sering terjadi begitu. Jadi penggunaan uang atau pengaturan uang yang sering terjadi kesalahan yang bisa membuat warung kita bangkrut. Itu biasanya itu paling pertama berpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Pak Kajo, channel yang membahas seputaran warung sembako serta kegiatan saya sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sedulur yang baru hadir, mampir di channel saya, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar sedulur-sedulur semua mendapatkan video-video terbaru dari saya. Bila ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, jangan lupa dibagi-bagikan atau di-share ke teman yang lain, agar teman yang lain itu mendapatkan manfaat juga. Hari ini sedikit saya mau membahas tentang kenapa usaha kita susah berkembang, bahkan bisa terjadi kebangkrutan atau usaha kita jadi tutup. Menurut saya, faktor yang paling besar kenapa usaha kita tadi susah berkembang ataupun tutup, bangkrut lah istilahnya, itu adalah faktor pertama itu tentang cara kita mengatur keuangan. Jadi dalam usaha kita, baik pemula maupun yang sudah besar sekalipun, pengaturan uang kita itu harus benar-benar teliti. Jadi jangan sampai uang yang kita dapat disalahgunakan, yang akibatnya nanti sulit untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi barang-barang yang telah habis. Contohnya seperti ibaratnya ya, kita sembarangan menggunakan uang yang telah kita dapat dalam satu hari, omset itu kita ambil dan kita belanjakan, yang seharusnya uang itu, omset kita itu tadi dikembalikan ke barang yang telah habis. Jadi jangan sampai kita menggunakan uang itu untuk keperluan yang lain. Omset yang kita dapat, ini umpamanya ini, misalkan dalam satu hari kita mendapat omset 5 juta. Jadi omset 5 juta tadi itu harusnya kita kembalikan atau kita belanjakan ke barang-barang yang telah habis di rumah ataupun stok kita semakin nipis. Nanti baru setelah kalau barang itu yang telah habis terpenuhi, baru sisanya itulah keuntungan kita. Jadi yang sering terjadi, uang yang kita dapat tadi kita gunakan ke keperluan yang lain, sedangkan untuk pemenuhan barang, stok barang kita tadi itu nomor 2 kan. Jadi sisa keperluan yang lain tadi baru dibelanjakan. Nah ini yang salah, yang sering terjadi begitu. Jadi penggunaan uang atau pengaturan uang yang sering terjadi kesalahan yang bisa membuat warung kita bangkrut. Itu biasanya itu paling pertama berpengaruh, karena pada dasarnya semua orang itu bisa dagang, tapi belum tentu semua orang bisa ngatur keuangan. Terus yang selain itu, jangan sekali-kali kita memberikan utang kepada pelanggan atau konsumen kita. Kalaupun harus, kita harus benar-benar paham
dan mengerti sifat dia. Kita harus benar-benar tahu sifat pelanggan kita. Itu baru, kalau pengalaman saya gitu, saya perhatiin dulu sifat dia itu gimana. Jadi biasanya saya tes itu umpamanya begini caranya. Kalau setiap hari dia belanja ataupun datang ke tempat kita, kan kadang-kadang pasti itu ada kekurangan belanjaan. Artinya mungkin dia belanja barang habis 1 juta, cuman bawa 975.000, jadi kurang kan 25.000. Oke, kita percaya, oke tidak apa-apa, kita kasih utang 25.000. Kita perhatiin besoknya. Kalau biasanya orang yang jujur, besok itu tanpa kita ingatkan, itu pasti sudah ngomong dulu, oh yang kemarin saya punya kekurangan 25.000, sekalian dihitung sama hari ini. Itu biasanya. Jadi untuk mengetahui pelanggan kita itu jujur atau tidak, itu biasanya saya tes begitu. Saya beri kepercayaan kekurangan belanjaan, tetapi jangan besar-besar. Kita kecil-kecil aja dulu, kita tes sekali 2 kali, kita perhatiin dulu. Kalau dia bayarnya utang itu ditunggu atau dibayar setelah kita tegur atau kita ingatkan, itu kalau bahasa saya itu kepribadian dia itu lampu kuning. Jadi nggak lampu hijau, tapi juga nggak lampu merah. Yang penting kita yang penting kita waspada aja gitu loh, jangan terlalu percaya banget. Tapi kalau sudah tanpa kita ingatkan, kita ulang-ulang itu, kita coba ulang-ulang tanpa kita ingatkan, dia ngomong duluan, saya punya utang, saya punya kekurangan, sekalian dihitung sama yang ini, ya itu biasanya itu sifatnya bisa dipercaya. Jadi utang yang terlalu banyak ke orang lain itu sangat susah untuk kita berkembang, karena kita untuk memutarkan barang itu kan kita cash, kita belanja lagi itu kan pakai uang, sedangkan uang barang yang habis itu masih ditahan uangnya di tangan orang lain. Jadi kita ini susah untuk berkembang. Jadi itu yang kedua, jangan sampai kita terlalu percaya ke orang untuk memberikan utangan. Ya itu tadi, kecuali kita yakin 100% kepribadian konsumen kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu bisa juga mengapa warung kita itu susah berkembang. Biasanya itu faktornya itu lokasi kita itu salah. Jadi kita itu sebelum buka usaha seharusnya kita lihat dulu lokasi tempat yang akan kita buka. Jangan sampai kita salah sasaran gitu loh. Jadi ibaratnya begini, lingkungan kita ini petani, mayoritas petani. Nah, kita harus paham yang dibutuhkan petani itu apa. Kita dagang ya dagang pupuk, obat-obatan, racun-racun pemberantas hama, pacul, arit, ya jenis-jenisnya alat kebutuhan pertanian itu yang kita jual pasti laku. Jadi kita itu kalau mau buka usaha, penentuan tempat itu juga sangat berpengaruh untuk perkembangan usaha kita. Jadi jangan sampai kita salah sasaran. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita tidak kita perhatikan. Kita penting, oh ini ada tempat lumayan bagus, terus ramai penduduknya, kita langsung buka. Itu salah. Kita harus survei dulu di situ itu mayoritasnya orangnya gimana, pekerjaannya gimana, hari-harinya gimana, karena ini berpengaruh nanti ke depannya bagi kita
supaya kita tidak salah sasaran, jadi tidak salah jual yang tidak sesuai dengan kebutuhan orang situ gitu loh. Oke lor, cukup sekian dulu video hari ini. Semoga video hari ini dapat bermanfaat bagi sedulur semua. Sekali lagi jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya supaya channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.